Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk melakukan penghematan anggaran belanja baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan target penghematan anggaran mencapai 306,69 triliun rupiah yang terdiri atas anggaran belanja kementerian lembaga di tahun anggaran 2025 dan transfer ke daerah. Presiden Prabowo Subianto melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan tegas meminta jajaran di Kabinet Merah Putih dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan anggaran. Jumlah total anggaran pemerintah pusat dan daerah yang akan dihemat 306,69 triliun rupiah. Adapun nilai pemangkasan anggaran 306,69 triliun rupiah yang berasal dari total belanja negara tahun 2025 sebesar 3.621,3 triliun tersebut terdiri atas anggaran belanja kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 50,59 triliun rupiah. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Sementara itu, Kementerian Keuangan telah menyatakan ada 16 komponen pemangkasan anggaran pada kementerian lembaga di tahun 2025 ini melalui Surat Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Total pemangkasan anggaran belanja kementerian lembaga mencapai 256,1 triliun rupiah yang menjadi bagian dari kebijakan penghematan belanja APBN 2025 senilai 306,69 triliun rupiah. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak menyasar belanja pegawai dan bantuan sosial atau bansos. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini terkait dengan efisiensi anggaran belanja negara dan kaitannya dengan beberapa penghematan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati bersama tadi belanja kementerian lembaga begitu yang akan dihemat mencapai 256,1 triliun rupiah. Sementara transfer ke daerah ada 50,59 triliun rupiah. Sehingga total anggaran yang diharapkan bisa dilakukan efisiensi atau penghematan ataupun pemangkasan dari APBN 2025. Kemudian juga termasuk di dalam pemerintah daerah juga adalah 306,69 triliun rupiah. Itu dia terkait dengan data dari efisiensi ataupun efektivitas anggaran pemerintah pusat dan daerah begitu yang akan dipangkas oleh pemerintah. Baik, untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansah. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia. Halo Pak Trubus, apa kabar? Ya, sehat Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Mas Pitra Faisal juga sudah bergabung, senior ekonomis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Apa kabar Mas Pitra? Baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Mas Pitra mungkin bisa sedikit mereview lah terkait dengan instruksi yang sudah diberikan tadi Presiden Prabowo kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan efisiensi anggaran. Ini ada di tingkat pusat sampai ke daerah. Bagaimana Anda melihatnya? Iya Mas Pras, jadi saya sudah sering menyampaikan dari tahun lalu bahkan ya, dari mulai bulan November dan Desember, akan ada potensi pelebaran defisit ya, akibat adanya program prioritas pemerintah dan juga ada potensi shortfall revenue. Jadi hitung-hitungannya begini, dari sisi revenue untuk tahun 2025 ini itu ekspektasinya kan 2.996 triliun. Nah, itu 2.490 triliunnya dari pajak.
945 triliun dari PPN terutama. Nah, hitungan saya dari 945 triliun, maksimum kita cuma bisa mendapatkan 900 triliun untuk tahun ini. Kenapa? Karena dasar konsumsi ya masyarakat itu fondasinya relatif fragile ya, atau rapuh, sehingga kemudian basis pengumpulan pajaknya menjadi terkendala, sehingga maksimum 900 triliun. Itu saja hampir 50 triliun shortfallnya. Kemudian dari PPH, terutama PPH migas, kita melihat bahwa ada potensi pelambatan demand global di tahun ini 2025. Bank Dunia saja sudah merevisi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3% menjadi 2,7%, dan itu prognosis dari komoditas ya, terutama ekspor komoditi kita pastinya akan terbatas juga. Sehingga itu yang juga kemungkinan besar akan kemudian menghasilkan shortfall sekitar 50 triliun lagi dari PPH, terutama PPH migas. Itu 100 triliun kurang lebih dari sisi revenue shortfallnya. Nah, kemudian dari sisi belanja, hitung-hitungan saya kemarin yang juga bisa cek sampai satuan ke-9, itu ada potensi peningkatan 100 sampai 130 triliun. Sehingga all in all, kalau kita melihat defisit tahun 2025 yang baseline-nya 620 triliun atau 2,53% dari GDP, itu bisa meningkat sampai 800 dan 850 triliun. Artinya semakin mendekati batas threshold 3% dari Undang-Undang 17 tahun 2003. Ini kan tidak bagus ya untuk dari sisi kesehatan fiskal kita, dan akan membangun persepsi negatif bagi para investor dan akan memicu capital outflow. Dan oleh karenanya ini saya rasa penghematan ini sangat baik dan dibutuhkan. Dan saya surprise juga ketika Pak Prabowo juga dalam speech-nya kemarin menyampaikan bahwa beliau sudah cek sampai satuan 9. Dan saya kira ini adalah satu-satunya presiden sepanjang sejarah yang bisa cek sampai satuan 9 bersama Kementerian Keuangan. Dan makanya kemarin kita kita melihat Impres 1 2025 ya, itu 306 triliun potensi penghematannya. Nah, ini sesuai dengan hitungan saya dari tahun lalu, bahwa akan ada potensi defisit 250 triliun tambahannya on top dari 620 triliun, yang mana itu dikompensasi atau ditutup dengan penghematan. Nah, ini kita juga sudah melihat beberapa program prioritas pemerintah itu sudah ditambah alokasinya, seperti misalnya makan bergizi gratis dari sebelumnya 71 triliun sekarang menjadi 171 triliun, karena sebelumnya juga di pertengahan Januari sudah ada permintaan dari Pak Zulkifli Hasan ya untuk ada sekitar tambahan 130 triliun lah untuk makan bergizi gratis, dan itu sesuai dengan hitungan saya ya. Dan akhirnya saya melihat bahwa ini adalah suatu hal yang dibutuhkan ya. Jadi menghemat anggaran, merealokasi anggaran dari sektor-sektor yang mungkin tidak efisien ya, difokuskan kepada sektor-sektor yang bisa membangkitkan konsumsi, dan di mana konsumsi ini adalah salah satu kelemahan kita ya selama setahun terakhir, tahun 2024, yang memang harus dibangkitkan gitu. Baik, Mas Fitra. Nah, dari sisi kacamata kebijakan publik, Anda melihat bagaimana Pak Trubus? Apakah ini menjadi satu langkah yang tepat, momentumnya juga pas begitu mengawali tahun 2025, kemudian ini juga akan ada upaya penghematan anggaran begitu oleh pemerintah? Iya, kalau dari saya sih pandangannya bahwa penghematan ini memang harus dilakukan ya, karena menyambung tadi Mas Faisal juga, pertimbangan-pertimbangan pemerintah ke depan ini memang banyak hal yang harus dilakukan, terutama adalah terjadi gejolak baik di tingkat global maupun di tingkat lokal sendiri. Nah, ada catatan yang harus dilakukan dari sisi kebijakan publik. Yang pertama, bahwa pemangkasan atau efisiensi ini agak berat dihadapkan oleh gemuknya kementerian dan lembaga yang dilakukan sekarang, terutama untuk perjalanan dinas. Ini kan akan sulit sekali. Tentu dalam hal ini perlu ada satu kajian cukup mendalam ya, bagaimana kemudian nantinya agar kementerian lembaga yang baru dibentuk nanti itu juga tidak mengalami satu pelemahan dalam hal pelayanan publiknya. Kemudian yang kedua, untuk daerah ini juga agak berat karena pemerintah daerah baru terpilih, ini pilkada baru sudah berlangsung, tapi beberapa kan belum pelantikan juga, sehingga ada yang lainnya masih berperang di MK gitu ya, jadi belum definitif ya sebagai kepala daerah. Tentu ini penghematan anggaran ini juga harus disosialisasikan ke daerah secara masif, karena bagaimana juga birokrasi daerah selama ini kan sangat tergantung. Ada dua daerah sebenarnya dalam konteks ini. Yang pertama adalah untuk DUP, daerah otonomi baru.
Nah, daerah otonomi baru ini adalah yang cukup selama ini sangat tergantung sekali kepada istilahnya transferan dana pusat gitu, Iya, dana betul. pusat. Ini akan sangat terganggu dengan adanya efisiensi ini. Kalau nanti pemerintah nggak hati-hati, bisa jadi ini menjadi apa istilahnya ada gejolak di situ. Yang kedua, untuk daerah-daerah yang kategori apa tingkat pertumbuhannya itu minim Mas gitu ya, karena memang biasanya Indonesia Timur ada beberapa yang memang belum apa istilahnya belum bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik gitu ya. Nah, karena kondisi-kondisi apa entah SDM sumber daya alamnya, kemudian juga infrastrukturnya juga dan sebagainya. Saya kira ini menjadi tantangan. Jadi ini menurut saya catatan yang penting. Yang sebenarnya yang ketiga, rekasi ini kan sebenarnya jangan hanya untuk yang bersifat jangka pendek. Dan istilahnya sekedar untuk MBG misal tambahan sampai 100 triliun pada MBG. Ini kan program sifatnya temporer ya, karena belum ada satu undang-undang atau kebijakan regulasi yang sifatnya bahwa kebijakan MBG ini akan terus-menerus dilakukan. Karena kebijakan publik selalu harus pada tataran ini keberlanjutan. Kalau cuman berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan karena pemerintahan kita hanya berjalan 5 tahun, ya ini tentu efeknya belum bisa dikatakan ini kan gitu apa maksimal lah kira seperti itu. Nah, enggak perlu Iya, ada iya. kebijakan ganti pemimpin. Kalau kita jangan sampai ganti pemimpin ganti kebijakan gitu. Baik. Jadi nanti kebijakannya berlanjut terus Mas gitu. Nah, Jadi Pak Trubus. itu hasil undang-undang. Ya, tadi Anda Iya. menyebutkan terkait dengan pelayanan publik begitu yang dikhawatirkan mengalami penurunan dengan adanya pemangkasan ataupun efisiensi anggaran. Ini di bagian mana yang mungkin perlu dicermati bersama sehingga tidak mengurangi juga nih pelayanan ataupun bentuk kehadiran pemerintah di masyarakat begitu. Pak Trubus. Ya, Paling misalnya seperti kesehatan seperti posyandu gitu kan, kemudian juga peningkatan untuk ini kesejahteraan masyarakat ya kategori misalnya masyarakat marginal yang mungkin wilayah ditinggalnya di 3T itu Mas ya, jadi terdepan, terluar, terisolasi, yang itu kan butuh perhatian tersendiri. Kalau kemudian sangat tergantung pada anggaran pemerintah pusat yang dimana kemudian pertumbuhannya itu memang betul-betul oke. istilahnya sangat ditentukan oleh nasib dari pemerintah pusat sendiri Mas, perhatiannya itu. Jadi Baik. itu pelayanan-pelayanan terkait dengan apa pemberdayaan masyarakat pinggiran atau masyarakat marginal, kemudian juga masyarakat kan kita banyak juga masyarakat yang masih kategori ini Mas apa belum modern lah, nggak usah jauh-jauh dari Jakarta, kita masih ada masyarakat Badui yang butuh perhatian, dan ini Oke. juga menjadi potret di mana kemudian pemberdayaan Ya. anggaran itu kan butuh anggaran besar pemberdayaan masyarakat itu Mas, seperti itu Mas. Baik. Nah, kita akan cermati nanti di segmen berikutnya. Ada beberapa komponen memang yang akan diefisiensikan begitu ya oleh pemerintah dari sisi anggaran operasional di kementerian lembaga negara begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Trubus, Mas Faisal, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum sudah melakukan review atas instruksi Presiden Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran di tingkat kementerian lembaga. Bahkan Kementerian PU sudah memetakan penghematan anggaran yang akan dilakukan di seluruh pos infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 306,69 triliun rupiah. Di mana salah satu pos belanja operasional yang dilakukan penghematan adalah pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya sudah mereview anggaran infrastruktur di era pemerintahan Prabowo Subianto, di mana saat ini tengah menunggu pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan. Bahkan Kemenpu sudah memetakan penghematan anggaran tersebut akan diberlakukan di seluruh pos infrastruktur seperti Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Prasarana Strategis. Sudah. Kita tinggal menunggu detailnya dari Bu Menkyu. Kita dikasih berapa finalnya gitu. Kemudian kita bisa menjabarkan kepada Chapter Direktur Jenderal.
Sementara itu efisiensi ini meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Berikutnya kita cermati komponen apa saja yang akan dimasukkan dalam efisiensi anggaran pemerintah. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Yang pertama kita lihat ada ATK, ini sekitar 90% begitu upaya penghematan yang dilakukan. Kemudian ada belanja percetakan souvenir, kemudian sewa gedung, kendaraan, peralatan, kemudian juga kajian analis. Ada juga infrastruktur begitu yang masuk dalam proses dari efisiensi anggaran. Dan juga ada bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan juga ya yang masuk. Ini cukup banyak kalau kita cermati begitu. Dan berikutnya kita lihat asumsi dasar dari ekonomi makro sendiri di APBN 2025. Pertumbuhan ekonomi kita dipatok 5,2%, inflasi 2,5% secara tahunan, suku bunga SBN 10 tahun 7% secara rata-rata, kemudian nilai tukar rupiah kita di 16.000 per dolar Amerika Serikat, ICP-nya 82 dolar Amerika per barrel, lifting minyak mentahnya 605 BOPD, kemudian lifting gas buminya di 105.000 BSMPH. Itu dia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita. Ada Mas Fitra Faisal, senior ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia. Kemudian ada Pak Trubus Radiansah, Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia. Nah, Mas Fitra, kalau kita lihat dengan beberapa komponen tadi yang sudah disampaikan, menurut Anda nilai 306,69 triliun ini angka yang cukup moderat, sesuai begitu dengan efektivitas yang diharapkan oleh pemerintah sendiri untuk bisa mungkin mensupport program-program prioritas pemerintah atau bagaimana? Ya, saya rasa sudah sesuai ya, Mas Pras, ya, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, Ya. bahwa tanpa ada penghematan ini, kita bisa kemudian memicu pelebaran defisit sampai 2,9% ya, Oke. dari GDP, yang mana itu sekitar 850 triliun. Artinya ada tambahan sekitar 250 triliun ya defisit. Sehingga 306 triliun itu tidak hanya kemudian menutupi defisit, bahkan bisa kemudian mengurangi defisit yang diasumsikan 2,53% ya. Kalau misalnya ini semua assuming itu semua inline, maka kita bisa melihat ya defisitnya itu bisa sekitar 2,4%. Nah, ini suatu hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kita melihat tadi dari asumsi makro misalnya, bond yield 7%. Nah, kalau misalnya tidak ada penghematan, maka ada potensi penambahan pembiayaan dari bond. Dan itu pasti akan kemudian meningkatkan potensi bond yield sampai 7,3 dan 7,4. Oke. Artinya, pertama, risiko financing menjadi lebih besar. Yang kedua, itu bisa memicu capital outflow karena bondholders, terutama yang dari asing, itu akan melihat potensi capital gain-nya akan semakin terbatas, sehingga itu akan memicu capital outflow dan akan terus menekan rupiah yang tadi diekspektasikan 16.000 ya, ini bisa sampai 16.800 ya, dengan kondisi seperti itu ya. Bahkan bond yield-nya bisa sampai 7,8. Nah, untuk menghindari risiko-risiko itu, maka penghematan ini saya rasa sangat diperlukan ya, karena di satu sisi bisa fokus kepada sektor-sektor prioritas ya. Bear in mind kemarin selain kita tidak menaikkan PPN ya, pemerintah lewat Pak Presiden mengeluarkan semacam diskresi interventionist, artinya PPN itu cuma berlaku untuk barang mewah, tidak untuk PPN umum. Ditambah lagi dengan adanya paket stimulus yang tetap tersedia 265 triliun. Nah, itu kan semua butuh pembiayaan segera ya, yang mana kalau saya lihat ya, ini fokusnya kepada sektor konsumsi. Dan pelajarannya dari tahun 2024 sebagai presiden, di Q1 tahun 2024 itu kita bisa tumbuh 5,11%, itu di atas rata-rata pertumbuhan 10 tahun yang mana 5,07% exclude pandemic time. Artinya apa? Di tahun itu apa yang terjadi sih, terutama di kuartal 1, pemerintah fokus kepada konsumsi. Ada bansos ya 50 triliun, terus kemudian ada pilpres, kemudian efek lebaran dan segala macam yang semuanya menggenjot konsumsi. Jadi idenya adalah ketika anggaran itu di-spending untuk kemudian mendorong konsumsi, maka pertumbuhan ekonomi itu akan bisa terakselerasi di atas 5% gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi idenya di situ. Dan dari pos anggaran yang mana tadi kan sudah disebutkan. Sebenarnya yang paling besar
Itu dari infrastruktur ya. Sebenarnya dari sisi infrastruktur sendiri, anggarannya untuk tahun 2025 itu sudah turun ya dari 420 triliun di tahun 2024, sekarang tinggal 400 triliun. Tapi itu pun ada potensi penghematan 100 sampai 150 triliun Oke. untuk dialokasikan ke sektor prioritas karena ada beberapa rencana pembangunan infrastruktur itu yang mungkin ya dibuat tanpa kajian yang memadai sehingga kemudian menjadi tidak efisien. Memang ada dampak ekonomi ya, tapi menjadi tidak efisien. Lebih baik kemudian dialokasikan ke sektor-sektor yang mampu memompa ekonomi, terutama dari sisi konsumsi. Dan oleh Baik. karena kita melihat dan sudah mendengar bahkan Bu Sri Mulyani sudah mengumumkan ada tambahan 100 triliun untuk makan bergizi gratis. Yang mana itu sebenarnya kalau kita melihat dari dampak pengganda ekonominya, Oke. bagaimana membangun UMKM, Baik. menciptakan tenaga kerja dan seterusnya, itu lebih signifikan dampaknya. Begitu, Mas Pras. Oke, oke. Nah, Pak Trubus, lantas bagaimana pandangan Anda terkait dengan infrastruktur yang juga ada pemangkasan di sana? Kemudian Bu Sri Mulyani juga memastikan dana bantuan sosial ini tidak akan terdampak terkait dengan pemangkasan ataupun efisiensi ini. Ya, kalau untuk infrastruktur memang ini kan sudah banyak publik memberikan semacam rekomendasi kepada pemerintah ya. Intinya bahwa pemerintah mulai harus selektif lah terhadap persoalan infrastruktur, artinya tidak boleh jor-joran terhadap infrastruktur, Oke. hingga perlu ada istilahnya pemangkasan. Konteksnya infrastruktur yang kelihatannya dilakukan adalah mereka yang sudah kategori sudah ada anggarannya lah, udah ada eksekusi lah, itu tinggal dilanjutkan. Tetapi kalau yang baru perencanaan saya lihat itu bisa di pending dulu, ditunda dulu. Nah, ini penting sekali memberikan istilahnya rasa percaya lah dari para publik dan investor terhadap pemerintah. Kedua, bahwa terkait dengan bagaimana kemudian depannya ini juga perlu dipikirkan bagaimana peran dari DPR, Mas. Karena ini kan menyangkut anggaran ya, dari sisi kebijakan publik, memang itu kementerian penuh pemenangan pemerintah penuh dalam ini Kementerian Keuangan. Tetapi juga perlu diketahui bahwa kemudian juga DPR punya peran dalam soal ini setuju dan tidaknya, apakah efisien ini setuju atau tidak. Ini kan menjadi, kita berharap setuju. Kalau nggak setuju kan kemudian Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa akan langsung dipangkas oleh Kementerian Keuangan secara mandiri. Betul. Nah, ini kan menimbulkan satu friksi nantinya secara politis, oleh kemudian DPR merasa kurang serak terhadap kebijakan itu. Nah, ini kan perlu juga, ini kan memang hal-hal yang kelihatannya secara rasional itu tidak masalah, tapi di Indonesia jadinya masalah gitu, Mas. Nah, ini kan harus juga dilihat secara ini. Dan terakhir itu yang terkait dengan Baik, Pak Trubus. Ini itu penting juga di bagaimana kemudian pemerintah daerah ini juga mempunyai kesiapan, Mas. Ini kan persoalan kesiapan daerah belum, Mas. Jadi belum dilihat dulu. Ini kan baru hitung-hitungan secara, tadi Mas Fitra sudah jelaskan, Mas Wasal ini kan udah secara detail, tapi itu daerah belum paham, Mas, itu. Jadi ini harus hati-hati kita di sananya gitu, Pak Mas. Trubus, langkah apa yang perlu dicermati dan perlu disiapkan juga? Ingat ini kalau memang tadi dari Kementerian Keuangan sudah menyurati kepada pemimpin atau pimpinan kementerian lembaga paling lambat 14 Februari 2025 nih. Kalau tidak, yang seperti Anda katakan akan dipangkas secara mandiri. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fitra Faisal. Beliau adalah Senior Ekonomi Samuel Sekuritas Indonesia. Kemudian ada Pak Trubus Rahadiansyah. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia. Nah, Pak Trubus, lantas kalau kita bicara mengenai langkah, mengingat ini 14 Februari juga tidak terlalu lama lagi. Lantas apakah ini bisa efektif juga, bisa cepat juga begitu pembahasan dengan DPR sehingga tidak diperlakukan pemangkasan mandiri, atau akan terjadi justru pemangkasan mandiri? Iya, memang ada dua potensi, Mas. Potensinya adalah bahwa DPR ini kan DPR baru, Mas, ya. Tentu masih istilahnya kita itu masih 50-50 apakah langsung setuju atau tidak. Tetapi kita berharap setuju gitu ya, setuju karena bagaimana juga pemangkasan. Tapi nilainya apakah sampai 300? Nah, ini juga menjadi debatable. Artinya teman-teman DPR, saya memikirkan bagaimana kemudian agar eksekusinya bisa berjalan baik. Yang kedua, kalau misalnya sampai tanggal 14 belum, kan kemudian ini Kementerian Keuangan punya wewenang. Nah, pemangkasan ini sendiri tentu meskipun nanti pemerintah akan mengatakan ini hak-hak prerogatif presiden dalam hal ini, dan ini akan, tetapi secara politis itu akan menjadi problem, apalagi kemudian meskipun nanti dalam konteks ini tadi singgung misalnya bansos tidak dipangkas, tetapi meskipun tidak dipangkas juga
dalam ini akan terpengaruh kan gitu. Kenapa pemerintah juga tidak lupa melakukan kajian-kajian terhadap dana desa, Mas. Dan dana desa ini kan juga bisa misalnya untuk dipangkas juga kalau kira-kira kemudian tidak hanya persoalan di dana transport daerah yang sifatnya DAU atau DAK itu tadi. Tetapi memang yang penting adalah bagaimana dana desa ini juga digunakan secara tepat sasaran. Ini kan perlu juga kajian, tapi saya meyakini pemerintah harusnya ada upaya untuk melakukan efisiensi juga gitu, Mas. Jadi sehingga program-program terkait jangka panjang ini yang tidak hanya yang temporer MBG tapi jangka panjang pangan dan swasembada pangan dan energi, Mas. Yang penting sekali itu yang untuk ini segera dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini anggarannya supaya diperbesar di konteks ini, Mas. Baik, nah Mas Fitra, lantas bagaimana nih terakhir dari sisi Anda melihat begitu? Apakah ini akan smooth begitu berjalannya dan akhirnya efisiensi juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk dari sisi pusat daerah, kemudian prioritas-prioritas dari program yang dilakukan juga akan terjamin begitu terlaksana di tahun 2025 ini? Iya, jadi kan prioritas pembangunan itu ya itu diongkosi melalui jalan penghematan ini gitu kan. Jadi bear in mind ini adalah anggaran yang bukan dibuat oleh pemerintahan presiden saat ini adalah ini yang warisan yang lalu gitu kan. Jadi wajar saja kalau ada penyesuaian. Itu yang pertama. Dan kedua, apakah ini bisa berjalan dengan smooth? Saya rasa bisa ya karena kita sekarang sudah melihat ada konsensus politik ya, dan oleh karenanya ya saya rasa ini tinggal mudah sekali ya untuk mencapai konsensus itu di parlemen. Tinggal mungkin masalah teknisnya ya itu hitung-hitungannya seperti apa gitu, Mas Pras. Baik, berarti tinggal kita tunggu nanti bagaimana pelaksanaan upaya ya ada hearing lah atau mungkin konsultasi dan diskusi bersama juga dengan DPR untuk membahas terkait dengan efisiensi anggaran begitu yang dilakukan oleh kementerian-kementerian lembaga negara di Indonesia dan juga dari sisi pemerintah daerah sehingga efektivitasnya akan terasa kemudian tidak lagi mengurangi dari sisi pelayanan publiknya kepada masyarakat mengingat ada 16 komponen begitu yang dilakukan efisiensi di sana begitu di tingkat kementerian lembaga. Baik, Pak Trubus terima kasih banyak atas analisis yang diberikan. Mas Fitra Faisal, terima kasih juga atas analisis yang diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Sama-sama. Ya.